Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pejuang P3K, khususnya Kementerian Agama. Pada kesempatan ini saya akan membuat ringkasan dari e-book yang di-share dari Kementerian Agama, yaitu peta jalan roadmap tentang penguatan moderasi beragama tahun 2020-2024. Untuk link modulnya bisa lihat di deskripsi untuk download, dan juga ringkasan ini juga akan ada di deskripsi. Ya, jadi buku ini terdiri dari 80 halaman dan slide saya ini saya ringkas hanya 22 halaman. Kita masuk dari gambar yang pertama, yaitu dasar hukum penguatan moderasi beragama. Di sini ada yang pertama jelas Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 2 tentang negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan seterusnya. Kemudian landasan yang kedua yaitu Undang-Undang 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Ya, di sini juga sama, menjamin setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing. Kemudian landasan hukum berikutnya Perpres 83 tahun 2015 tentang Kementerian Agama. Ya, di sini Kementerian Agama punya tugas penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang agama untuk membantu Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Kemudian dalam Perpres 18 tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024, yaitu tentang program prioritas memperkuat moderasi beragama yang bertujuan untuk melakukan toleransi, kerukunan, harmonisasi menjadi tanggung jawab Kementerian Agama. Kemudian di PMA 18 tahun 2020 tentang Renstra Kementerian Agama tahun 2020-2024. Berikutnya yaitu urgensi moderasi beragama. Kenapa Kementerian Agama penting melaksanakan moderasi beragama ya. Jadi yang pertama, tantangan pertama adalah berkembangnya cara pandang, sikap dan praktik beragama yang berlebihan atau ekstrim yang mengesampingkan martabat kemanusiaan. Maka menghadapi tantangan yang pertama ini adalah misinya adalah memperkuat esensi ajaran agama dalam kehidupan masyarakat. Kemudian ada tantangan yang kedua, yaitu berkembangnya klaim kebenaran subjektif dan pemaksaan kehendak atas tafsir agama serta pengaruh kepentingan ekonomi dan politik berpotensi memicu konflik. Maka diperlukan mengelola keragaman tafsir keagamaan dengan mencerdaskan kehidupan keberagamaan. Tantangan yang ketiga yaitu berkembangnya semangat beragama yang tidak selaras dengan kecintaan berbangsa dalam bingkai NKRI. Maka misinya adalah merawat keindonesiaan. Indonesia adalah negara yang bermasyarakat religius dan majemuk. Meskipun bukan negara agama, masyarakat lekat dengan kehidupan beragama dan kemerdekaan beragama dijamin oleh konstitusi ya. Kemudian maka moderasi beragama memperkuat ya perekat antara semangat beragama dan komitmen berbangsa. Moderasi beragama menjadi sarana mewujudkan kemaslahatan kehidupan beragama dan berbangsa yang harmonis, damai dan toleran. Berikutnya gambar yang ketiga yaitu agama dan politik ya. Jadi penyelarasan relasi agama dan negara, agama dan politik. Bagaimana posisinya? Yaitu memposisikan nilai agama sebagai fatsun politik, bukan mempermainkan agama untuk kepentingan politik. Kemudian posisi atau relasi agama dan hukum, menekankan tujuan penerapan hukum yang memenuhi hajat hidup orang banyak dan kemaslahatan bersama, tanpa harus memaksakan formalisasi hukum agama. Kemudian agama dan layanan publik, yaitu menyelenggarakan pelayanan publik secara adil untuk memenuhi hak-hak sipil tanpa diskriminasi. Kemudian agama dan ekspresi publik, ya, memberikan kebebasan mengekspresikan agama di ruang publik sesuai koridor hukum.
Berikutnya tentang moderasi beragama ya. Jadi moderasi beragama intinya itulah bukanlah upaya memoderasi agama, melainkan memoderasi pemahaman dan pengamalan kita dalam beragama. Dalam konteks definisi menurut Kamus Bahasa ya, menurut Bahasa Indonesia, moderasi itu bermakna pengurangan kekerasan dan menghindari keekstriman. Kemudian dalam bahasa Latin yang bermakna kesedangan, tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Dalam bahasa Inggris core atau inti atau esensi ya. Kemudian dalam bahasa Arab adalah wasat ya, wasitoh ya, yang memiliki padanan makna dengan kata tawasud ya, di tengah-tengah, atau i'tidal, adil, dan tawazun, berimbang. Cara pandang dan praktik beragama dalam kehidupan bersama dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran agama yang melindungi martabat kemanusiaan berlandaskan prinsip adil, berimbang, ya, motivasi konstitusi, kesempatan berbangsa. Batasan ekstrim. Slide berikutnya, gambar 5 di halaman 19, yaitu cara pandang, sikap, dan praktek keagamaan ya. Jadi batasan ekstrim itu yang pertama dikatakan ekstrim jika mencederai nilai luhur kemanusiaan atas nama agama. Kemudian yang kedua, melabrak kesepakatan bersama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kemudian yang ketiga, melanggar ketentuan hukum yang menjadi pedoman bermasyarakat dan bernegara. Berikutnya yaitu gambar 6, indikator moderasi beragama. Ya, moderasi beragama bukan hal absurd yang tidak bisa diukur. Keberhasilan moderasi beragama dalam kehidupan masyarakat Indonesia dapat terlihat dari tingginya 4 indikator. Ini indikator utama penting, perlu diingat. Yang pertama adalah komitmen kebangsaan, ya, penerimaan terhadap prinsip berbangsa yang tertuang dalam konstitusi, Undang-Undang 1945 dan regulasi di bawahnya. Kemudian indikator toleransi, yaitu menghormati perbedaan dan memberi ruang orang lain untuk berkeyakinan, mengekspresikan keyakinan dan menyampaikan pendapat, menghargai kesetaraan dan sedia bekerja sama. Yang ketiga indikator adalah anti kekerasan, menolak tindakan seseorang atau kelompok tertentu yang menggunakan cara-cara kekerasan baik fisik maupun verbal. Yang keempat adalah penerimaan terhadap tradisi, ramah dalam penerimaan tradisi dan budaya lokal dalam perilaku keagamaannya sejauh tidak bertentangan dengan pokok ajaran agama. Itu 4 indikator moderasi beragama. Berikutnya yaitu gambar 7, muatan pesan keagamaan dalam moderasi beragama. Dalam memperkuat muatan moderasi beragama terdapat pesan dasar yang perlu terus digaungkan. 1. Menjaga keselamatan jiwa. 2. Menjunjung tinggi keadaban mulia. 3. Menghormati martabat kemanusiaan. 4. Memperkuat nilai moderat. 5. Mewujudkan perdamaian. 6. Menghargai kemajemukan. 7. Menaati komitmen berbangsa. Kemudian gambar 8, analisis SWOT ya, situasi penguatan moderasi beragama. Kita lihat dari kekuatan dari penguatan moderasi beragama, yaitu paham moderat sudah lama mengakar di masyarakat Nusantara. Berbagai tradisi keagamaan merupakan hasil asimilasi dan akulturasi nilai agama dan budaya lokal. Kemudian para pendiri bangsa berbeda agama bersatu mewujudkan Indonesia berdasarkan 4 pilar kebangsaan. Organisasi berbasis keagamaan berpengaruh besar dalam kehidupan beragama dan berbangsa. Ya, kemudian Forum Komunikasi Umat Beragama telah berdiri sampai tingkat kabupaten kota. Kemudian moderasi beragama masuk dalam RPJMN 2020-2024. Kelemahan, kurang komitmen terhadap ideologi Pancasila di semua level. Berikutnya, banyak tokoh agama yang populis tapi minim pemahaman dan pengamalan nilai agama yang moderat, inklusif, dan toleran. Kemudian berikutnya, populisme agama, politik identitas, dan sikap mayoritarisme dalam berdemokrasi. Berikutnya, minim peran keluarga dalam mencegah perilaku ekstrim, dan seterusnya. Kemudian kita lihat peluang. Indonesia berkesempatan tampil sebagai negara bangsa teladan
bagi dunia yang mampu mengelola kemajemukan. Moderasi beragama menjadi modal dasar sosial. Kemudian tantangannya adalah gejala transnasionalisme yang menumbuhkan kelompok ekstrim beragama. Kapitalisme global yang melemahkan nilai-nilai agama, persaingan hegemoni, politik identitas berbasis agama, dan seterusnya. Kemudian slide berikutnya di gambar 9 dalam buku jalan ya, roadmap ya, moderasi beragama, yaitu ekosistem ya, penguatan ekosistem beragama. Moderasi beragama dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling bertautan. Setiap faktor berinteraksi dalam saling mempengaruhi sehingga membentuk sebuah sistem yang kompleks ya. Penguatan moderasi beragama perlu dilakukan secara holistik dan komprehensif ya. Maka harus menciptakan ekosistem dari unsur-unsur masyarakat ya. Di sini kemudian pendidikan, baik pendidikan formal dan non formal, kemudian keagamaan, pemuka agama, organisasi keagamaan, rumah ibadah, kemudian media ya, kemudian politik ya, praktek politik kekuasaan dan kebangsaan, kemudian negara, dalamnya ideologi, paradigma konstitusional, kebijakan, dan seterusnya. Berikutnya yaitu gambar 7 kelompok strategis penguatan moderasi beragama. Terdapat 7 kelompok yang memiliki peran strategis dalam kehidupan berbangsa di Indonesia. Penguatan moderasi beragama pada ketujuh kelompok ini akan mempercepat pengarus utamaan moderasi beragama di Indonesia. Yang pertama itu birokrasi, kedua dunia pendidikan, 3 TNI, Polri, ya, keempat media, kelima masyarakat sivil, keenam partai politik, ketujuh dunia bisnis. Kemudian gambar 11 indikator kinerja penguatan moderasi beragama ya. Pemerintah memperkuat moderasi beragama sebagai modal sosial pembangunan dalam mewujudkan cita-cita bangsa sesuai amanat konstitusi ya. Di sini ada indeks kesolehan umat beragama, indeks penerimaan umat beragama atas keragaman budaya, kemudian indeks kerukunan umat beragama ya. Di sini diharapkan pada tahun 2024 terjadi peningkatan di 3 indeks ini. Gambar 12, penguatan cara pandang, sikap dan praktek beragama jalan tengah ya. Ini adalah dikutip dari RPJMN dan Renstra Kemenak 2020-2024, yaitu strategi penguatan moderasi beragama. Penguatan cara pandang, sikap, dan praktik beragama jalan tengah, penyiaran agama, sistem pendidikan, pengelolaan rumah adat, pengelolaan ruang publik, pesantren, dan satuan pendidikan keagamaan lainnya. Berikutnya yaitu gambar 13, penguatan harmonisasi dan kerukunan umat beragama ya. Kunci harmonisasi umat beragama dapat tercapai jika masyarakat terlindungi hak sipil dan hak beragamanya. Para tokoh dan lembaga kunci mampu memainkan peran untuk menjaga situasi yang kondusif. Ya, yaitu perlindungan umat beragama untuk menjamin hak-hak sipil, penguatan peran lembaga keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat, ASN, TNI, dan Polri. Kemudian penguatan forum kerukunan umat beragama atau FKUB untuk membangun solidaritas sosial, toleransi, dan gotong royong. Berikutnya itu gambar 14, penyelarasan relasi agama dan budaya. Ya. Apresiasi budaya, pelestarian budaya, tafsir keagamaan, perayaan keagamaan dan budaya, literasi budaya, dialog lintas agama dan budaya. Berikutnya gambar 15 yaitu peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama ya, pelayanan publik dari fasilitas pelayanan, haji dan umroh, jaminan produk halal, kemudian bimbingan keluarga. Kemudian gambar 16 pengembangan ekonomi dan sumber daya keagamaan. Pengembangan ekonomi umat dan sumber daya keagamaan sebagai modal penguatan moderasi beragama ya, dana sosial, ada dana haji, kelembagaan ekonomi umat, penguatan ekonomi umat secara proporsional, produktif dan inklusif
Gambar 17, program penguatan moderasi beragama di kementerian atau lembaga. Selaras dengan RPJMN, setiap kementerian, lembaga menjalankan penguatan moderasi beragama dalam kehidupan beragama. Kemudian gambar 18, peta jalan penguatan moderasi beragama pada Kementerian Agama. Jadi ini ada dua, dari Kementerian Agama dan juga tingkat nasional. Kegiatan prioritasnya ya, kemudian tahunnya dari mulai 2021, 22, 2023. Ya, di sini bisa dipahami ya penguatan perspektif moderasi beragama dalam institusi ya, penyelenggaraan layanan, perspektif, dan juga ada kegiatan prioritas yaitu penguatan cara pandang sikap, penguatan harmonisasi, penyelarasan, dan seterusnya. Kemudian ini juga sama, gambar 19, peta jalan penguatan moderasi beragama pada lingkup nasional. Kalau tadi di Kementerian Agama. Gambar 20 yaitu Pokja moderasi beragama, penguatan struktur Pokja sebagai Central Transformation Office ya, CTO ya, dan juga Center of Excellence ya, moderasi beragama tingkat nasional. Dari mulai Kementerian Agama, penyelenggara negara, lembaga keuangan, dan masyarakat. 21 area strategis program penguatan moderasi beragama di Kementerian Agama. Pelayanan publik, ya, kebijakan, organisasi, pola pikir dan budaya kerja, sistem manajemen ASN. Nah, ini adalah yang terakhir. Baik, itu aja, semoga bermanfaat review atau ringkasan dari buku moderasi beragama ya, e-book Jalan Damai. Terima kasih. Tetap semangat buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.